Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Kemal dari kelas TI 4912 dengan NIM 10201250038. Di sini saya akan mengerjakan tugas video kalkulus 1. Oke, di sini kita disuruh mengerjakan soal jika terdapat fungsi. Maaf. Nah, di sini kita disuruh mengubah dengan 3 digit NIM kita, 3 digit NIM terakhir saya adalah 038, jadi akan diubah menjadi 338. Sehingga, nah, di sini seperti ini. Selanjutnya, eh, kita disuruh mencari domain fungsi. Sebelum melanjutkan, kita tuh dapat menyederhanakan fungsi ini dengan memperhatikan bahwa di sini tuh ada faktor eh, x min 3 di pembilang dan di penyebut. Dengan syarat penyebut awalnya itu tidak boleh 0, yaitu sehingga menjadi x min 3 x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Ini berarti x tidak boleh sama dengan 3 dan x tidak boleh sama dengan min 3. Sehingga kita dapat menyederhanakan fungsi fx-nya menjadi fx sama dengan x min 1 per x plus 3 untuk x tidak sama dengan 3. Fungsi ini tuh akan membuat lubang pada x sama dengan 3. Oke. Selanjutnya pada di domain fungsi. Domain fungsi itu adalah semua nilai agar penyebut fungsi awal fx-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi, penyebutnya itu di sini ada x min 3, x plus 3, dengan syarat domainnya tuh tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini domain ya. Domain fungsi. Nah, sehingga di sini tuh karena tidak boleh sama dengan 0, jadi x min 3 tidak sama dengan 0 dan x plus 3 tidak sama dengan 0. Oke. Sehingga x tidak sama dengan 3 dan x tidak sama dengan min 3. Dan domainnya adalah df akan sama dengan x, di mana x adalah semua bilangan real dan x tidak sama dengan min 3 juga jatuh. Maaf. Dan x tidak sama dengan 3. Oke, di sini domainnya sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong. Titik, potong di sumbu x dan y. Kita gunakan fungsi yang sudah disederhanakan tadi, yaitu fx sama dengan x min 1 x plus 3. Ini tadi yang di sini yang sudah disederhanakan. Itu bisa dicoret, coret. Selanjutnya di sini titik potong yaitu fx sama dengan 0 menjadi x min 1 x plus 1 sama dengan 0 x min 1 sama dengan 0. Di sini x sama dengan 1. Nilai x sama dengan 1 itu berada dalam domain 1 tidak sama dengan min 3 dan 1 tidak sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu x fx akan berada di 1,0. Selanjutnya
TP sumbu Y. Sini ya, klik potong Y. Sini membuat X sama dengan 0 juga. Jadi kita substitusikan X sama dengan 0, X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang sederhanakan tadi. Yaitu F0 sama dengan tadi kan X min 1 X per X plus 3 menjadi 0 min 1 per 0 plus 3. Kan sama dengan min 1 per 3. Nah, nilai X ini, nilai X ini berada dalam domain 0 tidak sama dengan min 3 dan 0 tidak sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu Y itu adalah ini, min 1 per 3. Jadi TPY-nya ia akan sama dengan 0, min 1 per 3. Oke, ini sudah diketahui titik potongnya. Selanjutnya kita akan mencari asimtot, semua asimtot. Semua asimtot. Itu yang pertama adalah asimtot tegak. Asimtot tegak. Ini tuh terjadi ketika penyebut fungsi yang disederhanakannya itu sama dengan 0. Jadi penyebut X plus 3 sama dengan 0. Tadi penyebutnya X plus 3 akan sama dengan 0. Jadi X-nya X dua kali. Jadi penyebutnya ini untuk asimtot tegak X plus 3 sama dengan 0. Jadi X-nya akan sama dengan min 3. Ini untuk asimtot tegaknya. Selanjutnya untuk asimtot datar, pinggirnya bisa asimtot datar menentukan limitnya tuh fungsi saat X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Jadi fungsi fx sama dengan min 1, X sama dengan X min 1 per X plus 3 menjadi perbandingan koefisien pangkat tertinggi. Sehingga Y sama dengan koef X di pembilang, harus di sini deh. Nih, koefisien X di pembilang dan koefisien X di penyebutnya itu di sini kan sama-sama 1, sehingga asimtot datarnya adalah 1 per 1. Jadi asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya diketahui dia dicari asimtot miring. Asimtot miring. Nah, untuk asimtot miring ini karena sudah ada tadi asimtot datar, maka tidak ada asimtot miringnya. Jadi ini tidak ada. Selanjutnya kita mencari selang kemonotonan fungsi naik dan juga turun. Selang kemonotonan. Oke. Kita akan gunakan turunan pertama fungsi, yaitu yang tadi fx sama dengan x min 1 per x plus 3, menggunakan aturan koefisien, yaitu menggunakan u per v aksen. Oke, tulis saja. Tadi f x sama dengan x min 1 per x plus 3 akan diubah menjadi menggunakan aturan u per v aksen sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Ini kan? Di sini misalkan u-nya itu adalah x min 1, jadi u aksennya akan sama dengan 1. Lalu untuk v-nya itu di sini ada x plus 3, jadi v-nya juga akan sama dengan 1. Kita langsung input saja, yaitu f aksen x sama dengan ini u aksen 1 x plus 3 min ini v aksennya x plus 3 v biasa x plus 3 dikurang tadi u-nya x min 1 dikali v aksennya sama dengan 1 per v kuadrat, yaitu x plus 3 kuadrat. Sehingga ais pencet.
sehingga akan sama dengan f aksen x, yaitu di sini x plus 3 min x plus 1 per x plus 3 kuadrat. Lanjut sama dengan sini x plus 3 min x plus 1 akan menjadi 4 per x plus 3 kuadrat. Oke, penuh. Kita lanjut ke sini. Nah, karena di sini x plus 3 kuadratnya itu positif, jadi untuk x sama dengan min 3 dan pembilangnya juga, yang dari pembilangnya ini 4, itu tuh positif. Maka f aksen x lebih dari 0 untuk semua domain fungsi. Maaf. Untuk semua x bilangan domain fungsi. Oke. Nah, selanjutnya untuk fungsi naiknya, adalah f aksen x lebih dari 0. Ini tuh terjadi pada seluruh domain fungsi, sehingga untuk fungsi naiknya itu di antara min hingga sampai ke min 3 gabung dengan min 3 sampai 3 dan gabung lagi dengan 3 sampai hingga. Ini untuk fungsi naik. Selanjutnya, untuk fungsi turun, fungsi turunnya itu menjadi f aksen x kurang dari 0. Ini itu tidak ada di fungsi manapun. Tidak ada jadi tidak ada selang di fungsi turun. Selanjutnya, kelima, titik ekstrim. Ini untuk maksimum atau minimum lokal. Jadi titik ekstrim itu terjadi ketika f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x tidak terdefinisi dan x ada pada domain. Yang pertama tuh f aksen x sama dengan 4 per x plus 3 kuadrat. Karena pembilangnya selalu 4, maka tidak ada x yang membuat f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya, f aksen fx aksen itu tidak terdefinisi x sama dengan min 3, tetapi itu tidak ada. Tetapi x sama dengan min 3 itu bukan di domain fungsi. Karena fungsi jadi intinya tuh fungsinya tuh selalu naik pada seluruh domain. Maka di sini tidak ada titik ekstrim lokal. Selanjutnya 6, kecekungan. Selang kecekungan fungsi. Oke. Kita akan gunakan turunan kedua, yaitu f aksen. Gimana bahasanya? Ini. Nah, jadi kita tulis ulang fx-nya itu sebagai f aksen x sama dengan 4 x plus 3 min 2. Min akar 2. Akar min 2. Nah, jadi untuk turunan keduanya yaitu f aksen sama dengan 4 dikali min 2 kali x plus 3 akar min 2 kali 1. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan sini min 8 kali x plus 3 pangkat min 2. Kita turunin jadi min 8 per x plus 3 akar 3. Nah, kita cari kapan si f aksen x ini lebih dari 0 dan saat cekung ke atas. Dan f aksen x ini kurang dari 0 atau cekung ke bawah. Untuk bagian cekung ke atas, penuh, kita turun. Salah.
Oke, lanjut aja ya. Lanjut di sini. Jadi untuk cekung ke atas itu tuh, maaf, untuk bagian cekung ke atas. Jadi eh, F aksen-aksen X ini harus lebih dari harus lebih dari 0. Jadi tadi min 8 per X plus 3 kuadrat lebih dari 0. Di sini karena pembilangnya min 8 itu negatif, maka penyebutnya X plus 3 pangkat 3 ini, maaf pangkat 3 ya, harus negatif agar keseluruhan hasilnya itu positif. Jadi X plus 3 pangkat 3 kurang dari 0, X plus 3 kurang dari 0. Jadi X kurang dari min 3. Ini akan selalu cekung ke atas. Selangnya cekung ke atas, yaitu di min hingga sampai ke min 3. Selanjutnya, untuk cekung ke bawah, cekung ke bawah, yaitu F aksen-aksen X, yaitu akan kurang dari 0. Jadi min 8 per X plus 3 itu pangkat 3 akan kurang dari 0. Di sini juga karena pembilangnya min 8 itu negatif, maka penyebutnya harus positif agar keseluruhan hasilnya itu negatif gitu. Jadi X plus 3 pangkat 3 lebih dari 0, X plus 3 lebih dari 0, sini X yaitu lebih dari min 3. Di sini selangnya cekung ke bawah, yaitu di min 3,3 digabung dengan 3, maaf, 3, hingga. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah titik belok. Titik belok itu terjadi saat f aksen X tadi itu sama dengan 0 atau tidak terdefinisi dan terjadinya perubahan kecekungan di titik tersebut tuh. Jadi yang pertama f aksen X tadi sama dengan min 8 per X plus 3 pangkat 3. Di sini karena pembilangnya min 8 selalu 0, non tidak 0, maka tidak ada X yang membuat f aksen X itu sama dengan 0. Jadi ini tuh tidak terdefinisi. Pada X min 3, walaupun terjadi perubahan kecekungan tadi. Di X min 3, X sama dengan min 3, jadi ini tuh bukan di domain fungsi, karena merupakan asimptot tegak juga, maka tidak ada titik belok. Tidak ada. Selanjutnya, kita akan membuat sketsa grafik fungsi. Seperti yang sudah kita dapat tadi, nilai-nilainya. Sini kita akan membuat dulu. Maaf, grafik. Aduh, sorry. Kita buat agak rapian. Nah, oke. Di sini kita gambar Y dari 5, 4, 3, 2, 1. 1, 3. Nah, kita lihat tadi si garisnya tuh ada di sini. Apa? Asimptot tegak. Apa namanya tadi tuh? Jadi eh, asimptot tegaknya tadi yaitu di X sama dengan min 3. Jadi di sini adalah garis-garis halus.
Lalu di asimptotatornya itu dia sama dengan 1. Jadi garisnya ke sini. Selanjutnya titik potong sumbu X-nya tuh tadi di 1 dan titik potong sumbu Y-nya di min 1/3. Jadi di sini. Sini nih, di sini. Ini titik potongnya. Selanjutnya ada lubang juga tadi atau hole, yaitu di angka 3,1/3. Jadi di sini. Di sini juga ada lubang. Lalu kita tarik garisnya, yaitu dari sini ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini grafik sketsanya. Oke, mungkin cukup sekian video soal dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.